Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh.
dipersilakan nanti ada pasal hapus silakan untuk kenyamanan acara kita bersama. Terima kasih. Dan kepada unsur pimpinan isi debat dosen, silakan menuju ke ruang depan ya untuk berbaris kita bersama-sama memasuki ruang ini. Silakan keras agar ruang itu sudah disiapkan acara bisa dimulai. Biasa. Jangan warnanya terang sini. Prosesi acara yudisium ke-12 dan pelepasan alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palembang, Jumat 24 September 2021. Procession enters Bumi. We would like to request all of you to rise. Prosesi memasuki ruang acara. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, all you may please to sit back. Hadirin disilakan duduk kembali. The Honorable Rector of the Islamic University of Kadian Farah, Palembang, Professor Dr. Nyi Khadijah S.A.G. MSc, is represented by First Vice Rector Dr. Muhammad Adil M.A. The Honorable Dean of the
Social Science and Political Science faculty, Professor Dr. Haji Izzamuddin M.A. First Vice Dean, Dr. Rian Rizal M.Sc. Second Vice Dean, Mr. Ainur Rafiq M.Sc. Third Vice Dean, Dr. Kun Puryanto M.Sc. And ladies and gentlemen, Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Nyai Khadijah S.H. M.S. diwakili Rektor 1 Bapak Dr. Muhammad Ali M. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Profesor Dr. Haji Izzamuddin M.A. Wakil Dekan 1 Dr. Rian Rizal M.S. Wakil Dekan 2 Bapak Ainur Rafiq M.Sc. Wakil Dekan 3 Dr. Kun Puryanto M.Sc. dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. opening the graduation ceremony of Social Science and Political Science faculty, State Islamic University of Raden Fatah Palembang, by the Dean of Social Science and Political Science faculty, Professor Dr. Haji Izzamuddin M. Pembukaan sidang yudisium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Profesor Dr. Haji Izzamuddin M.A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Muhammad Ali M.A. dan seluruh hadirin para undangan yang kami muliakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara yudisium sarjana dan pelepasan alumni ke-12 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang hari ini Jumat 24 Juni 2021 Miladiah, bertepatan dengan 17 Safar 1423 Hijriah. Dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Reciting Al-Quran by Ms. Devta Angriani S. Ikon. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Devta Angriani S. Ikon.
National Anthem, Republic of Indonesia, and Mars State Islamic University of Khairul Fatah, Palembang. All of you please to rise. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Khairul Fatah, Palembang. Hadirin dimohon berdiri.
mulia, menjunjung tinggi bangsa dan negara. Berilmu dan beriman, mari kita sebarkan rahmat bagi semesta alam. Jaya aktivitas akademika, jaya tulis suwin Raden Fata. Takkan pernah berhenti tiunaskan jiwa bangsa yang cerdas serta berakhlak mulia. Satukanlah tekadmu, kata masa depanmu, Raden Fata jadi pilihan. Satukanlah langkahmu, harumkan Indonesia, UI pasti berjaya mendunia. Satukanlah langkahmu, harumkan Indonesia, UI pasti berjaya mendunia. Previous judges written letter by the head of General Section, Mr. Mahdi Zanabal SH. Pembacaan surat keputusan dekan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Bapak Mahdi Zanabal SH. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang nomor 12 tahun 2021 tentang Yudisium Sarjana Baru dan Pelepasan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode Juli sampai September 2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil ujian menakosah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode Juli sampai September 2021, memutuskan menetapkan sarjana baru, sarjana berprestasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode Juli sampai September 2021. Pertama, meyudisium dan melepas para sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode Juli 2021 sampai September 2021 sebanyak 39 orang yang nama-namanya tercantum dalam lampiran 1 dengan perincian sebagai berikut. 1. Program studi ilmu politik 19 orang. 2. Program studi ilmu komunikasi 20 orang. Kedua, memberikan hak kepada saudara-saudara tersebut memakai gelar dan sebutannya sebagai berikut. 1. Program studi ilmu politik sarjana sosial atau SSOS. 2. Program studi ilmu komunikasi sarjana ilmu komunikasi atau SIKOM. Ketiga, memberi penghargaan kepada para sarjana berprestasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode Juli sampai September 2021 sebanyak 4 orang yang namanya terlampir dalam lampiran 2. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 24 September 2021, Dekan Profesor Dr. Haji Izomiddin MA, NIP 1962 0620 1988 03 1001 ditandatangani.
Under graduate leadership by the Dean of Social Science and Political Science Faculty, State Islamic University of Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Haji Izzuddin F.A. Yudisium Eloga, please be rise. Yudisium Sarjana oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang oleh Profesor Dr. Haji Izzuddin F.A. Sarjana mohon berdiri. Saudara-saudara sarjana baru dan sekaligus alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nilai hasil studi saudara-saudara dan saudara-saudara sebagai alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan ini secara resmi saya nyatakan diyudisium dan dilepas, dengan harapan semoga barakah Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah untuk saudara-saudara semuanya. Amin ya rabbal alamin. Submit the bachelor attributes, starting by reciting the institutional letter by the Secretary of State Program Political Science, Mr. William Chandra Eka Fiona M.A., to be continued from Study Program of Communication Science by Ms. Putri Chitrahadi Amsos, to be enrolled the first Vice Dean and the Head of Study Program Political Science, Dr. Edi Yustina M.H.I. are pleased to take the designation place. Penyerahan atribut kesarjanaan diawali dengan pembacaan lampiran surat keputusan dekan oleh Sekretaris Program Studi Ilmu Politik Bapak William Chandra Eka Fiona M.A. Dilanjutkan pembacaan dari Program Studi Ilmu Komunikasi oleh Ibu Putri Chitrahadi M.Sos. Yang terhormat Dekan, Wakil Dekan 1 dan Ketua Program Studi Ilmu Politik Dr. Edi Yusita M.A. disilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Sarjana mohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Lampiran 1. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang nomor 12 tahun 2021 tentang nama-nama sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode Juli sampai dengan September 2021 adalah sebagai berikut. 1. Subhan Robihan, NIM 117020122, IPK 3,60, Yudisium sangat memuaskan. Judul skripsi Analisis Manuver Partai Solidaritas Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Selatan dalam putaran pemilu 2019. 2. Muhammad Fajri, 1657,
predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, sikap politik partai pendukung Prabowo Sandi terhadap bergabungnya Partai Gerindra ke Koalisi Indonesia Maju. Studi kasus kader Partai PKS dan Partai PAN DPD Kota Palembang. 3. Kurniawan, NIM 1957-0057, IPK 3,57, peringkat sangat memuaskan. Judul skripsi, analisis ekonomi politik kebijakan bantuan sosial tunai di Kota Palembang. 4. Muhammad Sandika Putra 1657-0069, IPK 3,54, peringkat sangat memuaskan. Judul skripsi, partisipasi politik mahasiswa terhadap isu-isu kontemporer. Studi kasus mahasiswa Kota Palembang. 5. Yoga Firdaus Jaya, NIM 1957-0037, IPK 3,51, peringkat sangat memuaskan. Judul skripsi, sikap politik tokoh masyarakat Jawa terhadap rencana kebijakan penetapan kampung Pacitan sebagai cagar budaya. 6. Hari Febriansa 1657-0041, IPK 3,49, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, politik identitas dalam pemilihan kepala desa, studi kasus di Desa Pacamukti, Kecamatan Palembang, Kabupaten Banyuwangi 2019. 7. Imro'atul Anisa 1657-0047, IPK 3,49, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, ekonomi politik Palembang, Sultan Mahmud Nadaruddin II, periode kekuasaan 1804-1812. 8. Tommy Mandala Putra, NIM 1627-0016, IPK 3,43, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, konflik kepentingan antar partai politik dalam proses pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual di Palembang. 9. Irfan Mediansa, NIM 1617-0050, IPK 3,37, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, pemikiran politik Sofi dalam buku catatan seorang demonstran. 10. Dewi Pratama, NIM 1657-0027, IPK 3,32, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, kekosongan keterwakilan perempuan dalam formasi DPRD Kabupaten Bali. 11. Syahid Hidayat, NIM 1657-020124, IPK 3,37, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu 2019. 12. Suci Sekarwangi, NIM 1700-0048, IPK 3,90, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, penggunaan bahasa politik dalam bentuk opini-opini di media sosial Twitter. 13. Fadila Yudhiani, NIM 1700-70-0026, IPK 3,75, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, implementasi peraturan Wali Kota Prabu-Muli Nomor 70 Tahun 2020 tentang penanganan COVID-19. 14. Bintara Tiara Esaulah, NIM 1710-0004, IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, faktor determinan tidak tercapainya kuota 30% perempuan di DPRD Kota Palembang. 15. Siti Nabila Umeda, NIM 1700-70-0047, IPK 3,71, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, pemikiran politik permukiman serta gagasan kebangsaan di Indonesia. 16. Laila Yusufidi, NIM 1700-70-0009, IPK 3,70, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, propaganda politik di
17. Lensi Santika NIM 17107008 IPK 3,65, pendidikan sangat memuaskan. Judul skripsi, efektivitas pengawasan inspektorat terhadap kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam perencanaan infrastruktur jalan di Kabupaten Muara Enim. 18. EIK Agustina Romiani NIM 17307063 IPK 3,63, pendidikan sangat memuaskan. Judul skripsi, partisipasi politik pelajar atas dasar Undang-Undang Omnibus Law. 19. Febrianto NIM 17307004 IPK 3,45, pendidikan sangat memuaskan. Judul skripsi, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap implementasi peraturan wali kota tentang penanganan COVID-19 di Kota Palembang. Dear Honorable Deputy Head of Study Program Political Science, please to sit back. Yang terhormat Ketua Program Studi Ilmu Politik, disilakan duduk kembali. Today, Head of Study Program of Communication Science is represented by Secretary Program of Communication Science, Mrs. Eras Kaita Ginting and Icon. Please take the place. Yang terhormat Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi yang diwakili oleh Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi, Ibu Eras Kaita Ginting and Icon. Silakan ambil tempat yang telah ditentukan. Nama sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode Juli sampai September 2021 adalah sebagai berikut. 20. Teddy Edgar Pratama dengan NIM 16570101119, Prodi Ilmu Komunikasi, IPK 3,59, sangat memuaskan. Dengan judul skripsi, pola komunikasi pendidik dalam membentuk akhlak pada siswa yatim, studi pada bimbingan belajar Sanggar Jenius Kertasatria Mandiri Palembang. 21. Sabila Prawi Sudawati dengan NIM 16570101008, Prodi Ilmu Komunikasi, dengan IPK 3,56, sangat memuaskan. Judul skripsi, analisis semiotika tentang rekonsiliasi Dewan Kursi Menteri pada Kabupaten Jakarta, edisi 17-23 Oktober 2019. 22. Vini Sundari dengan NIM 16570101122 dengan IPK 3,53, sangat memuaskan. Judul skripsi, penggunaan smartphone sebagai media pembelajaran dalam pelatihan jurnalistik video di LPP DPRI Palembang. 23. Teddy Herdinata dengan NIM 16570101120, IPK 3,51, sangat memuaskan. Judul skripsi, pengaruh mobile journalism terhadap minat membuat berita mahasiswa jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Kota Palembang. 24. Desi Hamnasari dengan NIM 16570100032, IPK 3,46, sangat memuaskan. Judul skripsi, konsep diri pada gaya hidup ibu rumah tangga yang mengikuti kelas fitness di ASKIM Palembang, studi pada membership fitness di ASKIM Palembang. 25. Faila Supa, NIM 16570101048 dengan IPK 3,46, sangat memuaskan. Judul skripsi, komunikasi internal relation dalam membina kinerja karyawan pada PT Negara Kota Palembang. 26. Nyai Siti Irhana dengan NIM 16570100180, IPK 3,41, sangat memuaskan. Dengan judul skripsi, komunikasi antar budaya, Volunteer Korean International Cooperation Agency
di SMK 6 Palembang. 27. Dinda Dwi Putri, NIM 16570100139, IPK 3,35, sangat memuaskan. Judul skripsi, album kompilasi Sandwich Cinde sebagai alat komunikasi pencapaian kesadaran dalam upaya melindungi cagar budaya di Kota Palembang. 28. Ari Kusnanda dengan NIM 16570100133, IPK 3,33, sangat memuaskan. Judul skripsi, pola komunikasi pegawai apotik Kimia Farma Perusahaan Cindo Palembang dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. 29. Egy Ferry Angga Fernandes dengan NIM 165701040, IPK 3,33, sangat memuaskan. Judul skripsi, eksistensi kesenian Jatilan Krido Sriwijaya sebagai komunikasi budaya di Desa Kentan Laut. 30. Doni Tias Pranata dengan NIM 165701036, IPK 3,25, sangat memuaskan. Dengan judul skripsi, strategi pemasaran musik gambus Asyaba dalam meningkatkan minat masyarakat. 31. Dwi Febrianti dengan NIM 162070151, IPK 3,88, dengan pujian. Dengan judul skripsi, pengaruh budaya populer Korea terhadap perubahan perilaku remaja di Kota Palembang. 32. Bang Vino Ashifa Nurfatih dengan NIM 1731124 dengan IPK 3,85, dengan pujian. Judul skripsi, pola komunikasi terapis dalam terapi perilaku anak penyandang autis di lembaga UN Care Palembang. 33. Syafika Wulandari dengan NIM 1717134, IPK 3,83, dengan pujian. Judul skripsi, konstruksi realitas pemberitaan media online tentang kebijakan new normal di masa pandemi, analisis framing. Berita Tribunnews.com periode Mei sampai Juni 2020. 34. Aldea Tri Oktari dengan NIM 1710101, IPK 3,75, dengan pujian. Judul skripsi, komunikasi interpersonal orang tua dengan anak dalam proses belajar metode daring selama pandemi COVID-19. 35. Beria Dwi Septirini dengan NIM 1727147, IPK 3,74, dengan pujian. Judul skripsi, analisis stigma masyarakat terhadap akun user politik studi kasus tagar #JaskaRazaUser di media sosial Twitter. 36. Dinda Syafiati, NIM 137011009 dengan IPK 3,69, dengan pujian. Judul skripsi, adaptasi dalam proses komunikasi guru dan siswa di masa pandemi COVID-19, studi kasus SMA Negeri 20 Palembang. 37. Nokri Herawati dengan NIM 172070107, IPK 3,65, dengan pujian. Judul skripsi, proses komunikasi promosi sales promotion dalam meningkatkan minat bagi konsumen di masa pandemi, studi pada Honda Nusantara Sakti Kota Palembang. 38. Vici Pirang Maulinda dengan NIM 17307011155 dengan IPK 3,63, dengan pujian. Judul skripsi, konstruksi citra kantor imigrasi Kota Palembang di mata masyarakat. 39. Devta Anggreni dengan NIM 171070105, IPK 3,62, dengan pujian. Judul skripsi, fenomena penggunaan situs jejaring sosial Instagram sebagai ajang penampilan diri, studi pada mahasiswa Universitas Palembang. Palembang, September 2021, Dekan Profesor Dr. Haji Ibrahim MA, NIM 162
First Vice Dean and the Head of Study Program Communication Science, please to sit back. Yang terhormat Dekan, Wakil Dekan 1, dan Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, disilakan duduk kembali. Reading Declaration of Loyal Alumni, led by Mr. Kurniawan Esos, followed by all Unisium alumni. All Unisium alumni to take the designated place. Pengucapan ikrar setia alumni dipimpin oleh Saudara Kurniawan Esos, diikuti seluruh alumni. Alumni dimohon berdiri dan diikuti dengan khidmat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar setia alumni. Saya, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Radenpata Palembang adalah satu, alumni yang berdasarkan Pancasila, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dua, wajib berbakti kepada alma mater, setia dan taat kepada agama, nusa dan bangsa. Tiga, wajib mengutamakan kepentingan negara dan tanah air di atas kepentingan daerah. Aliran dan golongan serta menjunjung tinggi pri kemanusiaan. Empat, wajib mendukung membela ideologi dan bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Lima, wajib menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan agama, kebudayaan, negara dan seluruh umat manusia. Enam, memelihara hubungan kekeluargaan dan menjunjung tinggi nama baik alma mater. Terima kasih. All Unisium alumni, please to sit back. Alumni disilakan duduk kembali. Dear Dean of Faculty to Bachelors, begin with the reading of the Decree of Bachelor by Vice Dean 1. General Dr. Yanzal Akasi is welcome to greet his student who made achievements, and parents are pleased to take the designated place. Penyerahan penghargaan kepada sarjana berprestasi diawali dengan pembacaan lampiran surat keputusan investasi
oleh Wakil Dekan 1 Dr. Yeni Rizal MS kepada sarjana berprestasi beserta wali, silakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Lampiran 2, Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kota Palembang nomor 12 tahun 2021 tentang nama-nama sarjana berprestasi tingkat fakultas program studi serta angkatan 2016-2017 periode Juli sampai dengan September 2021 yang terpilih menjadi sarjana berprestasi adalah sebagai berikut. 1. Dwi Febriani, NIM 1720701051 program studi ilmu komunikasi, IPK 3,88, yudisium dengan ujian, keterangan lulusan terbaik fakultas. 2. Makfirah Asifa Nur Pratiwi, NIM 17307011124 program studi ilmu komunikasi, IPK 3,85, yudisium dengan ujian, keterangan lulusan terbaik program studi ilmu komunikasi. 3. Suci Sekarwangi, NIM 17207020048 program studi ilmu politik, IPK 3,90, yudisium sangat memuaskan, keterangan lulusan terbaik program studi ilmu politik. 4. Sartika Wulandari, NIM 17107011034 program studi ilmu komunikasi, IPK 3,83, yudisium dengan ujian, keterangan lulusan terbaik fakultas kategori non akademik, Palembang 24 September 2021 Dekan Profesor Dr. Haji Izzuddin MA, NIM 1992-2019-1988-03-1001 ditandatangani. General Tejin is pleased to take the designated place. Yang terhormat Dekan, disilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Kepada yang terhormat Wakil Dekan 1, silakan duduk kembali. Kepada Wakil Dekan 1 untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Mana nih? Oke, untuk selendang. Lihat sini Pak. Selendang Pak. Oke, tangan. Lihat sini boleh Pak. Boleh sini Pak. Pak Kun. Oke, boleh lihat sini Pak. Pak Kun. Iya, Pak Kun masih. Mana Pak Rocky teh?
Ya, nanti Pak. Astagfirullahaladzim. Douglas Wesley and Jennifer Wesley, bachelors and parents are pleased to see their place. Yang terhormat Wakil Rektor 1, Dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 3, Sarjana, wisatawan disilakan duduk kembali. Oh, yang ini. The speech from the elders to Miss Febriati as he held his place. Pesan dan kesan wakil agung kepada saudari Dwi Febriati Esko disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri dan Fatah Palembang, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Rektor 1, Dr. Muhammad Nadil, yang kami hormati Dekan Fisip dan Fatah Palembang, Profesor Dr. Haji Zudin MA,
PMI Yusmita SKD MHI. Yang saya hormati dosen, staf, keluarga besar Visip dari Fatah Palembang maupun orang tua dan wali yang mewakili mahasiswa hari ini, dan serta yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman seperjuangan, teman-teman alumni Visip dari Fatah Palembang. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkah rahmat, hikmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam acara Yudisium ke-12 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan suatu kehormatan bagi saya dapat mewakili teman-teman sekalian dalam menyampaikan kesan dan pesan bagi fakultas kita tercinta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Rasanya baru kemarin kita dipertemukan dalam kegiatan ospek fakultas yang sering kita sebut dengan PWAK, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bahkan hingga beberapa bulan belakangan ini pun kita masih disibukkan dengan kegiatan perkuliahan walaupun dengan adanya hambatan pandemi sehingga memaksa kita untuk melakukan kegiatan perkuliahan itu dengan secara online. Kita masih disibukkan dengan kegiatan bimbingan, kuliah, kemudian penelitian maupun pengolahan dan pencarian data, hingga mungkin beberapa dari kita banyak yang berpikir ingin menyerah. Namun, alhamdulillah, kita sampai di titik ini, kita sampai hari ini ditetapkan pada hari ini sebagai seorang sarjana yang kita harapkan dengan suatu gelar yang sudah sangat lama kita dambakan, yaitu SIKOM dan ESOS. Terima kasih saya ucapkan terutama yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua dan juga keluarga yang selalu senantiasa menjadi support system bagi kami selama ini, dan juga terutama termasuk juga keluarga besar Visip dari Fatah Palembang, baik itu meliputi pimpinan, dosen, staf, karyawan maupun semua orang yang terlibat dalam kegiatan perkuliahan kami. Mungkin tanpa kalian semua kami tidak akan bisa mencapai sejauh ini. Menjadi bagian dari Visip dari Fatah Palembang, saya merasa memiliki keluarga baru. Di sini kami diperlakukan sebagai anak sendiri, kami diperlakukan sebagai adik sendiri. Di sini kami dipertemukan dengan dosen-dosen yang begitu kompeten, dosen-dosen yang baik yang senior maupun dosen-dosen muda yang begitu dengan mudahnya memberikan ilmu maupun membagikan pengalamannya kepada kami. Tentu di sini dosen-dosen yang kami temui begitu humble dan ramah, sehingga membuat kami begitu nyaman di sini dengan berbagai fasilitas yang ada. Berbagai momen telah kita lalui di sini, berbagai pengalaman berharga telah kita ukir, dan saya rasa teman-teman sekalian akan sangat yakin jika saya mewakili untuk mengatakan bahwa saya bangga menjadi lulusan dan menjadi bagian Fakultas Ilmu Sosial. Sebelumnya juga izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu dosen, kepada staf, karyawan yang mungkin selama kami menjadi mahasiswa di sini kami pernah menyinggung perasaan Bapak Ibu dosen, kami pernah meninggalkan kesan yang tidak baik, sehingga selama proses perkuliahan pun kami dapat menyinggung maupun memberikan kesan yang tidak baik. Jadi walaupun hingga sekarang pun kami telah menjadi alumni, mungkin di detik-detik terakhir kami masih telah menjadi alumni pun kami telah masih melakukan kesalahan tersebut. Mohon dimaafkan yang sedalam-dalamnya Bapak Ibu. Dan juga untuk teman-teman semua, teman-teman seperjuangan saya di Visip dari Fatah
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Haji Izzuddin MA, disilakan. Yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Negeri Fatah Palembang yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Muhammad Al-Fatah, juga yang sangat kami muliakan ibu-ibu, bapak-bapak ataupun wali, orang tua atau wali yang sempat hadir pada saat ini, yakni para sarjana alumni Institut Fatah Palembang, juga yang saya hormati para wakil dekan 1 Bapak Dr. Yenza, wakil dekan 2 Pak Ainul Rafiq MC, ya tanpa diduga beliau mendapat musibah, ya, adik paling tinggal sehingga tidak sempat bersama kita pada saat ini. Walaupun beliau sibuk mempersiapkan uang ini kemarin, gitu ya. Iya, ya tentu tidak kita doakan, ya, semoga almarhum nanti juga dari Pak Wakil ini ya Ustaz Fakir Amin ya Rabbal Alamin. Juga yang saya hormati Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Kuntudianto, ya, saat masih ini sesuai dengan namanya. Kalau dia ngomong jadi Pak Kun, ya Kun Paya Kuntudianto. Juga yang saya hormati Ketua Prodi, ya, sini hadir juga hadir Ketua Prodi Ilmu Politik Ibu Dr. Yusnita, ya, sekretarisnya juga tapi Pak Prodi Ilkom ada tugas penelitian yang bisa dijalankan yang luar kota sehingga beliau izin tidak hadir pada saat ini. Tapi itu tidak diwakili oleh sekretarisnya Ibu Eswadudin. Juga yang saya hormati kepala bagian tata usaha beserta dengan jajarannya yang terutama sekali yang tidak kalah pentingnya atau yang sangat penting bagi para adik sarjana semuanya, seluruh dosen, tenaga pendidik yang sempat hadir, apalagi banyak yang tidak sempat hadir pada saat ini, tentu yang kami muliakan, dan seluruh tenaga pendidikan hadirin wal hadirat yang berbahagia. Terimalah salam kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la haula wa la quwwata illa billah. Tentu pertama syukur alhamdulillah kita pada saat ini bertemukan Allah Subhanahu wa taala ini di lantai 2 gedung Institut Fatah Palembang yang jauh-jauh itu Bapak Ibu masuk di kampus itu yang terlihat dengan cepat adalah gedung yang pendidikan dari Arab Saudi, ya. Alhamdulillah di gedung ini ada adik yang sekarang baru menjadi sarjana baru di tempat dan dibina selama beberapa tahun. Bapak hadirin yang berbahagia, tentu dalam kesempatan ini saya selaku dekan juga atas nama Universitas Fatah Palembang dan seluruh dosen, pimpinan dan staf mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, orang tua maupun wali yang telah berkenan mendampingi adanya kita sarjana baru dalam rangka isu dan sarjana pada saat ini.
Tidak banyak yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Tiada mentari tanpa rembulan. Tidak adalah hal yang di hati kami kecuali harapan dan harapan kepada seluruh adat desa Jalan. Kepada ibu tuhin, para ibu dan bapak orang tua wali, seperti yang disampaikan oleh mewakili saja baru tadi, nggak terasa waktu berlalu. Pukul rata 4 tahun yang lalu menginjakkan kaki ada di kita di kemarin. Dan pada saat ini resmi menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Politik dari Kota Palembang. Nah, karena itu kepada adik sarjana baru, kami sejuta harapan pada adik, ya. Semoga adik-adik tentu akan lebih baik dari saat ini. Ketahuilah bahwa apa yang diterima selama ini itu baru merupakan modal dasar. Nah, silakan pada adik untuk terus belajar mengembangkan, yang concern untuk meneruskan studinya sejak awal pada S2 ya silakan. Tapi kalau yang concern dahulu untuk mencari pekerjaan ya silakan. Pada intinya silakan memulai membuktikan diri kita kepada agama, bangsa dan negara dengan harapan kita benar-benar menjadi outcome dari disiplin Kota Palembang, menjadi alumni yang berguna di tengah kehidupan umat, bangsa dan negara. Ya, kami hanya mengirimkan doa, mengiringi gerak langkah usaha dan dari semua, insya Allah keberhasilan akan datang dengan sendirinya. Selama lebih kurang 4 tahun yang lalu, mungkin ada yang merasakan puas, tentu pasti tidak akan puas. Apa yang telah diberikan oleh fisik, baik dari dosen sendiri, karyawan, juga pimpinan, ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang belum memuaskan ada di semua. Ya tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi tentulah itulah yang bisa kita berikan secara maksimal sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kita prinsip terima kasih ya kepada pimpinan di Kota Palembang. Kita disuruh ya diberi gedung yang untuk tingkat ini. Ya. Kita ada di bapak-bapak ibu kalau jalan di kampus ini yang punya lift punya gedung di sini. Jadi yang punya lift punya gedung di sini. Yang tingkatnya lebih dari 3 hanya gedung di sini 3. Kalau ada yang kita lihat, ya tapi ada itu masih di bawah isi kita sampai 7 sampai 8. Nah ini bagian upaya, ya bagian upaya untuk menambah semangat, ada di semua yang telah belajar selama ini. Lalu saja dikatakan oleh wakil ada di luar sarjana baru, ya tentunya di tengah masyarakat, ya atau substansi penilaian yang telah terjadi tentu akan kembali pada diri adik sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan batin. Semoga adik segera melangkah untuk lebih maju di masa depan yang lebih baik. Kepada ibu, bapak, orang tua atau wali yang sempat hadir pada saat ini ataupun mungkin yang tidak sempat hadir, kalau lebih kurang 4 tahun yang lalu kami dengan tangan terbuka dengan berlapang dada menerima kedatangan anak kita pada waktu itu. Dan
selama ini, ya, apa yang telah kami sikapi dan ucapkan dan kami tidakkan, ya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah yang bisa kami sampaikan pada Bapak Ibu para wali, adik saya dan seluruh hadirin yang berhormat sekali. Terima kasih atas kehadiran kita semua pada saat ini. Pasti ada hal yang kurang berkenan, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh barakah, senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian kita semua. Wal minkum wallahi ila sawa'is sabil. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome and speech due from the eldest parents of Syekh Hidayat Asas to Mr. Suryadi is pleased. Pesan dan kesan wali alam oleh Bapak Supri Suryadi, wali dari Syekh Hidayat S, kepada Yang Terhormat Bapak Supri Suryadi, disilakan. Sebelumnya saya mohon maaf kepada orang tua wali murid dari mahasiswa maupun mahasiswi, baik pun dari Fakultas Komunikasi dan Ilmu Politik. Mungkin berdirinya saya di sini karena diberikan dari panitia kapasitas Bapak dan Ibu. Mungkin apa yang saya sampaikan nanti kurang berkenan, kurang tepat di hati kita para wali. Untuk itu sekali lagi saya mohon izinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Rektor atau Ibu Rektor yang mewakili, maaf Pak, belum tahu namanya juga. Sekali lagi, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Bapak Yang Terhormat Profesor Dr. Izamuddin A. Yang kami hormati Bapak Dekan 1, Bapak Yang Terhormat yang didalam NSI, dan yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 2 Ainul Rofiq Sos MSI. Mudah-mudahan tadi dapat berita kalau ada musibah beliau, semoga almarhum husnul khotimah, kita doakan bersama. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 3 Dr. Kun Budianto MSI. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Ibu Bapak Atta Azuri SIP MSI. Yang kami hormati para jajaran Pak Prodi sekaligus para dosen Universitas Islam Raden Bata Negeri Palembang. Dan yang kami hormati para wali, mahasiswa, mahasiswi yang tergabung, yang berkumpul pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberkati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan kami selaku orang tua wali mahasiswa maupun mahasiswi pada kesempatan ini untuk mengajak kita bersama bahwasanya rasa puji serta syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama karena berkat inayah
persembahkan kejunjungan Nabi kita baginda Muhammad SAW. Semoga para keluarganya, sahabatnya, termasuk kita semua akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, suatu kebahagiaan. Kemarin Bapak-bapak, kami mendapat undangan dari anak kami, baik dari WhatsApp-nya maupun undangan langsung. Bahwa hari ini akan ada yudisium pelepasan anak-anak kami yang telah menimba ilmunya di Universitas Raden Padra ini selama 4 tahun lebih dan kurang. Satu kebahagiaan kami selaku orang tua ingin kami sampaikan di hadapan kita semua, suatu kebanggaan yang tiada terkira, yang selama ini susah payah dengan bermacam cara. Semoga anak kami ini mendapatkan suatu pendidikan yang didambakan-dambakannya. Dengan mata kepala kami sendiri rasa haru, apalagi dari kami melihat menyaksikan sendiri adik yang berprestasi. Semoga prestasi ini akan memicu semangat adik-adik ini ke depannya supaya lebih berprestasi lagi, mengabdikan diri kepada agama, bangsa, dan negara sekaligus orang tuanya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rasa kebahagiaan ini tak terlepas kami panjatkan rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana perjuangan kami bermacam-macam profesi kita selaku orang tua, ada yang bertaruh, ada yang berdagang, ada yang guru, tapi alhamdulillah rasa bahagia pada hari ini melihat putra-putri kami dapat menyelesaikan pendidikannya, baik itu berprestasi baik dan yang berprestasi sedang-sedang saja. Alhamdulillah, jangan kecewa yang sedang-sedang. Ya, mungkin termasuk anak saya, Pak, itu sedang-sedang, tapi kurang. Itu kan tidak bisa diukur dengan apa ya, dengan ilmunya. Mungkin pasti ada takdir yang menentukan kita semua itu. Mudah-mudahan itu. Untuk itu Bapak Ibu hari ini kami hormati, rasa bahagia kita pada hari ini di hari Jumat. Mudah-mudahan doa kita ini, doa kita bersama ini akan memberikan semangat lagi kepada anak-anak kita, kepada guru-guru, para dosen, semua jajaran yang ada di fakultas yang ada di Bangka ini. Tak dapat rasanya kami mengucapkan rasa terima kasih yang bagaimana bentuknya, Pak. Bapak telah bersusah payah, Ibu telah bersusah payah mendidik anak kami dengan segala macam karakter. Ada yang nakal, ada yang bandel, ada yang penurut. Alhamdulillah masih lulus. Alhamdulillah masih lulus ya barangkali, tapi jangan kecewa. Masa depan mungkin juga ada yang jadi DPR, ada bupati, ada yang politik. Amin. Mudah-mudahan kita tidak tahu takdir mereka. Ya, mudah-mudahan pada hari ini akan memicu semangat kita semua lebih maju ke depan, lebih berprestasi. Jangan lupa kalian ditakdirkan untuk memperjuangkan bangsa dan tanah air dan mengangkat pangkat martabat derajat orang tua kalian. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang anak kami salah dan saya minta maaf. Kami selaku juga pada hari ini orang tua yang mungkin yang dari dusun Pak atau sopan santun barangkali itu menyinggung perasaan panitia pelaksana dan bantu makanan tempatnya semestinya. Untuk itu sekali lagi kami pada orang tua mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Kekurangan yang telah ada pada saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome speech by Director of Islamic University of Raden Padra, represented by First Vice Rector Dr. Muhammad Adil Eka. General is welcome. Sambutan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Padra Palembang,
diwakili oleh Wakil Rektor 1 Dr. Muhammad Ali yang terhormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pak Profesor Dr. Panji Musabilin MA, para wakil dekan, ada wakil dekan 1, wakil dekan 3, wakil dekan 2, tadi sedang ada musibah ya, tidak bisa bersama-sama dengan kita ya. Yang kami hormati para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hadir juga di hadapan kita teman-teman Prodi dan Sekretaris Prodi, baik Prodi Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi. Yang juga kami hormati para kabak, para kasubat yang sempat hadir, para teknik tenaga kependidikan, para panitia, hadir juga bersama kita, wabil khusus kepada seluruh wali, teman-teman yang hari ini di yudisium ya, para orang tua, bapak dan ibu jauh-jauh datang ke sini untuk menyaksikan anaknya hari ini dilantik oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang berbahagia adik-adik kami semuanya, luar biasa ya, luar biasa. Masing-masing dengan prestasinya tadi sudah disebutkan. Kalau lihat mereka dengan kalung berwarna apa ini ya, merah, gitu ya, kuning, ditambah dengan bonekanya itu, dan saya mudah-mudahan ini suatu kebanggaan kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di hadapan kita juga hadir, ini ada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Pak Profesor Dr. Faisal Kurliah yang juga ada bersama dengan kita. Saya tanya Pak Dekan, rupanya anak beliau ini juga ikut acara yudisium ya. Terima kasih Prof. Pertama-tama kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Rektor di Badan Fatah Palembang, Profesor Dr. Hajah Yai Khadijah SPSI, yang sirianya dari kemarin kami sudah berbagi tempat ya, kami sudah berbagi tempat. Saya kemarin mewakili beliau. Nah, hari ini sebetulnya beliau yang akan ke sini, tapi tadi malam mendadak kita dapat kunjungan dari tamu dari Kementerian Agama sehingga tidak bisa diwakilkan kepada yang lain, harus beliau yang menyambutnya. Oleh karena itu beliau menyampaikan kepada kita permohonan maaf dan perkataan yang setinggi-tingginya dengan acara kita pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Amat banyak nikmat yang telah diberikan. Oleh karena itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sudah sepantas dan selayaknya kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur. Mari di kesempatan yang berbahagia ini juga kita senantiasa membasahi lisan-lisan kita, lidah-lidah kita dengan senantiasa mengucapkan sholawat pada junjungan Abu kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena melalui perantaraan beliau inilah kita bisa menyaksikan kondisi keberagamaan seperti sekarang ini. Kita bersyukur bahwa kita menjadi atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, adik-adikku sekalian, paling tidak ada lebih kurang 12 nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Di wajar kalau seandainya intinya kita mengucapkan syukur, kita mengucapkan sholawat
kira-kira mungkin divisi 10 ya Pak Dekan. Saya juga mewakili rektor di acara yang seperti ini ya. Saya waktu itu menyampaikan di hadapan peserta yudisium, Pak Dekan dan lain-lain, supaya gedung ini untuk diberikan kepada fisik. Setelah saya hadir di situ, lalu kemudian betul saya kawal Pak Dekan apa yang saya bincangkan ketika acara yudisium yang lalu itu, dan kita kawal betul ya. Gedung ini namanya saja Rapah Tower. Jadi satu-satunya tower di wilayah Batak. Meskipun Jakabaring itu mewah, disebut sebagai kampus yang salah satu kampus yang mewah yang pernah diberikan oleh ASDB kepada Indonesia, tetapi tidak disebut Rapah Tower. Hanya 4 lantai. Tapi fisik ini cukup tinggi sehingga disebut sebagai Rapah Tower. Mahasiswa kita, meskipun mereka bukan mahasiswa fisik, Pak Izam ya, tapi kalau acara webinar, acara kuliah-kuliah, selalu backgroundnya itu gedung fisik ini, luar biasa. Jadi itu ya pesan saya, mudah-mudahan ke depan gedung yang cukup mewah ini, harapan kita nanti bukan hanya gedungnya yang mewah, tapi kualitas aktivitas pendidikan yang ada di fisik ini juga berlangsung dengan sangat baik. Kalau saya melihat atau kita semua tadi menyaksikan, adik yang mewakili serta yudisium ya kan, rasa-rasanya lihat apa tutur katanya sangat santun gitu ya, urutan kalomnya lumayan baik gitu. Rasa-rasanya kalau kami pimpinan UIN Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, rasanya bangga. Dan kami rasa-rasanya juga ikhlas melepas adik-adik yang misalnya hari ini 39 orang yang diisi oleh Pak Dekan. Kami ada perasaan bangga bahwa fakultas kami di UIN dan Batak telah berhasil dengan cukup serius mengawal proses pendidikan di UIN dan Batak, sehingga kami perlu merasa dan perlu menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Lalu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi yang telah mengawal adik-adik mahasiswa ini, terutama kualitas akademiknya. Sudah kelihatan ya. Beberapa mahasiswa di FISIP ini banyak yang memecahkan rekor ya Pak Dekan. Selesai tercepat ada di sini. Di tempat lain belum ada yang 3,5 tahun selesai kuliah, di FISIP sudah ada yang 3,5 tahun kuliah. Meskipun sebetulnya kalau kita lihat Permendikbud nomor 3 tahun 2020, masa studi S1 itu cukup panjang, 7 tahun. Tapi dengan 3,5 tahun saja mereka sudah bisa menyelesaikan. Ini pekerjaan yang tidak main-main yang sudah ditunjukkan oleh teman-teman di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sekali lagi atas nama pimpinan, bersama rektor, kami perlu menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, tadi saya diisi oleh Pak Izom, waktunya masih panjang. Sekarang baru jam 10 ya. Kami ingin menitipkan pesan ya, mengantarkan adik-adik ini menuju masyarakat yang sesungguhnya. Kalau dari yang lalu adik-adik belajar di sini, tengah berproses di sini, lalu kemudian melakukan berbagai aktivitas akademik, itu belum sebetulnya berhadapan dengan masyarakat yang sesungguhnya, karena adik-adik masih dikawal oleh para dosen, oleh para pimpinan fakultas. Manakala ada kekeliruan, keliru kata, keliru perilaku di hadapan masyarakat, masyarakat itu masih bisa mengajukan keberatannya kepada pimpinan fakultas. Tetapi manakala sekarang adik-adik sudah dilantik menjadi sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ketika Anda keliru di masyarakat, masyarakat langsung berhadapan dengan kalian. Oleh karena itu perlu hati-hati bertutur kata, berperilaku di masyarakat, karena Anda semua adalah alma maternya UIN dan Batak. Perlu dijaga ya. Adik-adik sekalian, kalau kita lihat secara substansial bahwa
oleh baginda Nabi SAW bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq itu betul-betul dijalani oleh baginda Nabi SAW. Nabi diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kepada banyak hal, karena Nabi itu bukan hanya untuk orang Islam, bukan hanya kepada manusia, tapi juga ke seluruh alam. Kalau disebut alam itu masih Allah bahwa alam. Ya, apa saja selain Allah itu namanya alam. Nah, Nabi Muhammad ini diutus untuk semua alam ini. Maka wajar kalau kemudian Nabi pernah bilang begini, ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Itu pakai fi'il madhi. Ada juga riwayat yang lain menggunakan fi'il mudhari', ma ba'asallahu nabiyyan illa yar'al ghanam. Bahwa kata Nabi saya itu diutus ke muka bumi ini, itu tidak lain dan tidak bukan, ya perlu belajar kepada filosofi gembala kambing. Jadi Nabi itu diminta oleh Allah untuk belajar kepada hewan ternak, kambing antara lain. Nabi juga tidak hanya belajar kepada kambing, tapi Nabi juga belajar dengan tumbuh-tumbuhan. Kita banyak tahu bagaimana kemudian ceritanya ada pohon yang mengikuti Nabi, kepada Nabi ikut melindungi Nabi SAW sampai kadang-kadang Nabi ingin buang air kecil pun ada pohon kurma yang kemudian melindungi baginda Nabi SAW. Nabi juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kepada tumbuh-tumbuhan. Kalau kepada manusia mungkin kita sudah paling banyak mengetahui ya, dari bacaan-bacaan yang kita baca. Misalnya ada lain Nabi itu kan sudah akrab sekali dengan kemiskinan. Nabi sudah yatim piatu, tapi sudah sangat akrab dengan suasana kemiskinan. Nabi juga akrab dengan suasana yang paling kaya sekalipun. Nabi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang paling kaya, hampir sebagai kaya ketika itu karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memperistri Sayyidatuna Khadijah. Khadijah adalah orang yang paling kaya ketika itu. Tidak ada yang lebih kaya dari Khadijah. Mana buktinya? Sejarah. Kalau kita baca misalnya Siratul Nabawiyah, kita ada disebutkan bahwa konon kabarnya, nanti silakan dicek ya di buku sejarah. 2/3 anak Mekah itu yaitu Khadijah alaihissalam. Kalau kita lihat seperti ini, dalam perjalanannya kemana harta Khadijah yang banyak yang ada zaman itu, tidak ada lain diimpakkan semuanya atas perjuangan baginda Nabi SAW. Kemudian kita tahu Khadijah akhirnya punya apa? Tidak punya dia. Sementara kain pun yang digunakan untuk kain kapalnya itu adalah sorbannya yang diminta pada baginda Nabi SAW. Dia tidak punya apa-apa. Itu kalau pelajaran ya, bagaimana kemudian kondisi seperti ini membentuk akhlak Nabi SAW itu. Lalu kemudian ketika Abu Bakar bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasul baru saja meninggal, akhlak Nabi itu seperti apa? Apa kata Aisyah? Qulubuhul Quran, akhlaknya itu adalah Al-Quran. Jadi adik-adik sekalian, pengantar ya, pengantar adik-adik masyarakat, jagalah itu. Pusaka yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW itu ada 2. Ya, Arabtu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnah Rasul. Kata Nabi, kalau kalian ingin selamat, tidak ada cara lain. Ada 2 hal saja yang perlu dijadikan pegangan. Pegangan pertama Al-Quran, kitab Allah. Pegangan yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan bekal ini mudah-mudahan adik-adik yang hari ini dilantik menjadi sarjana fakultas ilmu sosial dan ilmu politik siap untuk terjun di masyarakat, nanti akan berinteraksi dengan masyarakat yang sesungguhnya. Tidak boleh lagi mereka-mereka ke fakultas gitu ya, awalnya lagi, karena Anda sudah dibekali oleh fakultas bahwa selama Anda semua kuliah di sini, seperti yang tadi disampaikan oleh salah satu wakil orang tua yang luar biasa motivasi beliau ya, pada kita semua ada perasaan bangga. Mudah-mudahan itu betul-betul membanggakan orang tua kalian. Yang orang tua kalian itu kan tidak sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun duitnya cukup. Kadang-kadang kekurangan. Tapi kita sebagai manusia kadang-kadang tidak pernah mikir
Tidak segampang yang kita bayangkan. Kalau nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala cepat mendapatkan pekerjaan, insyaallah kami semua ini berdoa ya. Orang-orang tua kalian di sini, kakak-kakak kalian yang ada di sini senantiasa berdoa supaya kalian setelah ini diberikan kepercayaan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban pekerjaan. Di luar sana sudah menanti sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kami senantiasa berdoa mudah-mudahan tidak terlalu lama adik-adik semuanya bisa memperoleh pekerjaan yang layak. Manakala adik-adik mendapatkan pekerjaan yang layak itu, ingat bahwa ada orang tua kalian. Tolong ingat gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi kami merasa bangga melepas kalian hari ini. Jangan disia-siakan ilmu yang sudah diperoleh di Winda dan Mata, khususnya di FISIP. Ilmu ini bukan milik kita, tapi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu patut disyukuri bahwa kita diberikan kepercayaan amanah untuk mengemban amanah titip-titip ilmu, karena tidak semua orang bisa seperti ini. Tidak sampai 30% saja kaum elit, para sarjana ada bisa kuliah S1. Tadi Pak Dekan sudah menyampaikan jangan hanya berhenti S1, S2, S3 gitu ya. Kalau bisa jadi profesor juga sekalian, seperti Pak Dekan kalian sudah jadi profesor. Mohon doa kami penyelenggara pendidikan ini, terutama kepada para wali, orang tua, supaya kami tetap istiqomah untuk mengembangkan pendidikan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan keberkahan. Kami juga adalah manusia biasa, manusia tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beautiful family and children, ladies and gentlemen, to please stand up. Menyanyikan lagu para dan syukur, hadirin dimohon berdiri.
Ladies and gentlemen, please to sit back. Hadirin silakan duduk kembali. Privileged by Mr. Subhanallah Esos is pleased. Doa dipimpin oleh Saudara Subhan Robian S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita menadahkan kedua tangan kita seraya sejenak menundukkan kepala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah yang maha mulia, pada hari ini hamba-Mu baru saja selesai melaksanakan prosesi yudisium sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Limpahkanlah karunia taufik hidayah inayah serta maghfirah-Mu kepada kami semua yang hadir pada acara ini. Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Allahumma ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, para pemimpin kami, dosa-dosa kami, dan kedua orang tua kami. Berikanlah mereka kemudahan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas yang Engkau amanahkan kepadanya dengan baik dan sempurna sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami selalu bertakwa kepada-Mu. Jauhkanlah ia dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan jerumuskan mereka untuk menyalahgunakan kedudukan dan jabatannya. Berilah mereka petunjuk agar selalu berada di jalan-Mu. Allahumma ya Allah yang maha luas rahmat-Mu, angkatlah derajat hamba-Mu yang hadir pada acara yudisium hari ini. Berikanlah kami kemudahan untuk mendapat pekerjaan. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh di bangku kuliah sebagai bekal untuk mencari rezeki yang seluas-luasnya. Untuk bekal kami beribadah kepada-Mu dalam rangka untuk mencari keridhaan-Mu, karena jika Engkau ridho maka tiada mustahil bagi-Mu. Semua mudah bagi-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah yang maha sempurna, jika hamba-Mu yang yudisium pada hari ini telah berhasil dan sukses serta mendapat rezeki yang berlimpah, jadikanlah kami selalu rendah hati, selalu ingin berbagi dengan sesama, bermanfaat bagi sesamanya. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat yang keji dan mungkar, dan berikanlah sifat-sifat yang terpuji dan semua sifat-sifat terpuji lainnya. Jangan jerumuskan kami untuk menyalahgunakan ilmu yang kami peroleh untuk berbuat keji seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berilah kami petunjuk agar kami selalu berada di jalan-Mu. Allahumma ya Allah yang maha bijaksana, ajarkanlah kepada kami semua apa yang belum kami ketahui. Ingatkanlah apa yang kami lupa, fahamkanlah
closing the graduation ceremony by the Dean of Social Science and Political Science Faculty, State Islamic University of Raden Fatah, Palembang, Profesor Dr. Haji Izzuddin M.A. Penutupan sidang yudisium oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Profesor Dr. Haji Izzuddin M.A. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Fatah, Palembang dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Kita semua telah mengikuti rangkaian acara upacara yudisium, sarjana dan pelepasan alumni ini. Kami segenap pimpinan dan seluruh sivitas akademika serta staf Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Fatah, Palembang berharap kiranya yudisium sarjana dan pelepasan alumni ini senantiasa berkesan khusus dalam kenangan saudara-saudara para sarjana dan alumni, dan semoga silaturahmi di antara kita dan hubungan baik saudara-saudara dengan alma mater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Fatah, Palembang akan senantiasa terjadi dengan baik sepanjang masa. Amin. Kami mengucapkan terima kasih pada Rektor Universitas Islam Negeri Fatah, Palembang dengan jajarannya, pada Bapak Ibu orang tua wali alumni, pimpinan dan seluruh sivitas dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fatah, Palembang, serta Bapak Ibu para tamu undangan dan semua pihak atas kehadiran dan bantuannya, dan terimalah permohonan maaf kami dari atas segala kekurangan maupun kehilapan dalam penyelenggaraan yudisium sarjana dan pelepasan alumni ini. Atas izin hadirin semua, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, upacara yudisium sarjana dan pelepasan alumni ke-12 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Fatah, Palembang dengan ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Processional leaving the room. Ladies and gentlemen, please be rise. Prosesi meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please be seated. Hadirin silakan duduk kembali. Yudisium ceremony is done. Upacara yudisium selesai. Bapak Ibu dan tamu undangan yang kami hormati, mohon untuk tidak meninggalkan ruangan. Kami mohon kepada yang terhormat Wakil Rektor 1, Dekan, beserta jajarannya untuk dapat melakukan sesi foto bersama dengan sarjana berprestasi dan alumni. Setting lah.
untuk mahasiswa atau sekalian ketua dan komunikasi untuk silakan duduk terlebih dahulu.